Shalom, mari sebelum memulai ibadah doa pagi pada hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kitab Amsal pasal yang ke-29. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan jikalau kita dapat bersama-sama dalam ibadah ini. Kita akan mulai ibadah dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Kami merasakan Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, dimanapun kami beraktivitas. Dan Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan, ketika kami banyak mengalami apa yang harus kami jalani dalam hidup ini. Biarlah tetap Tuhan menuntun setiap kami Tuhan. Karena Engkau berbuat banyak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan. Dan kami akan mulai ibadah dengan ucapan syukur. Biarlah pimpinan-Mu saja yang bekerja dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih, haleluya. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, haleluya. Terima kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur, haleluya. Engkau Allah yang besar, tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Gunung batuku, alam keselamatanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tuhan Yesus, meskipun kami tidak melihat apa yang di depan kami, tetapi kami mengerti, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita adakan pujian meskipun ku tak mengerti. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya.
yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin, haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus, Engkaulah jawaban kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya padamu Tuhan, kami sangat percaya. Iman kami taruh di dalam-Mu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat hari yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tak menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, Pendeta Nahason yang akan menyampaikan firman, berikan hikmat, akal budi yang dari Engkau Tuhan, dalam menyampaikan firman pagi ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pagi ini Tuhan, sesuai dengan isi hati-Mu, dan firman itu Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siapkan hati kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Filipi 1 ayat yang ke-27. Filipi pasal 1 ayat 27, kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Filipi pasal 1 ayat 27, demikian firman Tuhan saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan bahwa apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat Filipi, dikatakan di sana bahwa hendaknya jemaat Filipi hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau mereka hidup seperti yang firman Tuhan katakan, seperti Injil itu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh. Sekalipun mungkin Paulus tidak bersama dengan mereka, Paulus akan dengar bahwa jemaat Filipi adalah orang-orang yang teguh rohnya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup seturut dengan Injil Kristus itu sendiri. Patokannya adalah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Nah, saudara, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Injil Kristus, maka kita adalah orang-orang yang sehat rohani. Sudah pasti. Orang yang sehat rohani. Nah, saudara, ada 4 poin, ada 4 hal yang kalau saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu pasti setuju. Yang pertama, orang sehat akan mampu mengerjakan hal yang lebih banyak daripada orang sakit. Orang sehat akan mampu mengerjakan hal yang lebih banyak daripada orang sakit. Yang pertama. Yang kedua, orang sehat pasti lebih banyak mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih banyak daripada yang sakit. Itu orang sehat. Selain dia mengerjakan lebih banyak, yang kedua, mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada orang sakit. Yang ketiga, orang sehat pastilah tidak mau sakit. Orang sehat pastilah tidak mau sakit. Dan yang keempat, orang sakit pastilah ingin sehat. Orang sakit pastilah ingin segera sehat. 4 poin itu saya yakin kita akan berkata setuju, berkata amin. Tuhan juga menghendaki bahwa kita menjadi orang-orang yang sehat rohani. Kalau kita sehat rohani, pastilah kita akan sungguh-sungguh mendapatkan ada banyak hal. Kepercayaan dari Tuhan, perkenanan Tuhan, masalah berkat, oke lah, pastilah mengalami itu. Itu orang-orang yang sehat rohani. Tapi kalau sudah sakit rohani, susah. Nah, anehnya, kalau menyangkut masalah rohani, saudara, ada banyak orang yang ingin sehat rohani, tapi nggak mau berupaya untuk sehat, saudara. Itu yang aneh. Dia tidak sehat rohani, lagi sakit rohani, tapi tidak berupaya untuk sehat. Itu jadi masalahnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu, sakit rohani itu seperti apa? Mari kita akan cek Bapak Ibu pagi hari ini, kita akan belajar ada 4 penyakit rohani, yang kalau kita nggak sikapi dengan baik, maka kita akan sering terpuruk. Dan anehnya, banyak orang yang memelihara penyakit ini. Sekali lagi, saudara, ya, orang sakit pasti ingin segera sehat. Dan orang sehat tidak akan mungkin sakit. Tapi anehnya dalam hal rohani, banyak orang yang sudah sakit rohani, tapi ingin tetap sakit juga tiap hari. Tidak ingin sehat. Kita akan belajar Bapak Ibu. Yang pertama, penyakit rohani yang berbahaya yang harus kita singkirkan agar kita menjadi orang-orang sehat rohani adalah merasa paling benar dan paling besar. Merasa paling benar dan paling besar. Ini penyakit yang agak bahaya. Kenapa? Karena dampaknya itu bisa membuat keributan. Mari buka Lukas 9. Lukas 9. Dan ini anehnya terjadi di lingkungan murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang terkenal rohani. Tapi sekalipun mereka rohani, begitu merasa paling benar, paling besar,
pasti bertengkar. Lukas 9 ayat 46. Sekali lagi saudara ya, orang yang sehat rohani tidak akan mungkin mau sakit, dan orang yang sakit pasti ingin sehat. Kalau kita sudah tahu kita lagi sakit, berubah untuk sehat. Dan kalau sudah sehat, jangan jadi sakit. Penyakit pertama adalah merasa paling benar dan paling besar. Lukas 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Muncul pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar, yang paling benar di antara mereka. Sekalipun mereka rohani, dekat dengan Yesus, bahkan link satunya Yesus, begitu ada perasaan ingin merasa paling benar, pasti bertengkar. Ini terjadi lagi, saudara, pas menjelang mau penyaliban Tuhan Yesus. Buka Lukas pasal 22. Lukas pasal 22, ayat 26. Lukas 22, ayat 26. Ini terulang lagi pas menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Lukas 22, ayat 24. Maaf, Lukas 22, ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Begitu kita merasa paling besar, merasa paling benar, maka akan terjadi pertengkaran. Nanti Bapak Ibu baca juga dalam 1 Korintus 3, 1-5 dikatakan begitu kita sering bertengkar, itu menandakan sebenarnya kita adalah orang-orang yang masih duniawi. Sekalipun aktivitas rohani, tapi kalau ingin bertengkar karena merasa paling benar, ingat itu masih duniawi. Seorang dikatakan rohani bukan karena aktivitasnya, tapi perubahan mentalnya. Makanya nih Bapak Ibu bahaya, kalau kita pelihara penyakit ini akan menjadi masalah. Dimanapun kita berada, lihat kalau sudah merasa paling benar, paling besar, pasti akan muncul pertengkaran. Nanti lihat kasih lagi Bapak Ibu ya, ada dalam 2 Tawarik 26, ayat 19, itu Raja Usia. Kalau sudah baca pada ayat sebelumnya, ayat 1-18, itu Raja Usia diberkati luar biasa. Katanya sangat dekat dengan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, dia juga ikuti pembina rohani, Bapak mengikuti pembina rohaninya, semua apapun yang dia lakukan seperti yang Tuhan kehendaki, diberkati luar biasa. Sampai satu saat akhirnya dia merasa paling benar, paling besar, masuk rumah bait Allah, saudara, lalu membakar ukupan. Padahal itu bukan hak raja. Itu adalah tugas para imam. Tapi karena merasa paling benar, ya akhirnya dilakukan itu dan akhirnya bertengkar. Biasanya gitu Bapak Ibu ya, orang kalau sudah merasa paling benar, ditegur marah. Padahal dia yang salah. Dan akhirnya Tuhan izinkan dia kena kusta dan dia pun mati dengan kustanya. Ini penyakit rohani yang berbahaya, yaitu merasa paling benar dan paling besar. Orang kalau sudah merasa paling benar, paling besar, lihat, pasti akan muncul banyak sikap. Saya temukan ada 4 sikap. Yang pertama, tidak mau ngalah. Yang kedua, memaksa orang lain untuk mengerti dirinya. Yang ketiga, tidak mau mendengar, tidak mau menerima saran, apalagi teguran, karena merasa paling benar. Dan yang keempat adalah akan marah jika pendapat dan sikapnya disalah. Itu ciri orang yang merasa paling benar dan paling besar. Ini penyakit rohani, saudara. Ini kalau kita nggak atasi dengan segera, maka dimanapun kita berada akan terjadi pertengkaran. Ini berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 13-14. Penyakit rohani kedua yang harus kita hindari adalah menolak didikan keras. Menolak didikan keras. Sementara orang yang sehat rohani akan suka didikan keras. Mari buka di sini Ibrani 5 ayat 13-14. Ibrani 5 ayat 13-14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau anak kecil, dia akan makan bubur, saudara. Dia akan mungkin makan yang keras-keras karena giginya tidak ada. Tapi kalau orang sudah dewasa, nah giginya sudah ada, maka dia sanggup menerima makanan yang keras. Nah, saudara, anehnya banyak anak Tuhan yang katanya ingin dewasa rohani, tapi menolak didikan keras. Menolak didikan keras. Kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang ingin lebih dipercaya Tuhan, ingin dipakai Tuhan luar biasa, maka siapkanlah diri saudara untuk terima didikan keras. Tidak akan mungkin kita menjadi orang dewasa sementara kita tidak bisa menerima didikan keras atau mengunyah makanan-makanan yang keras, tak bisa. Nah, saudara,
Suatu pengajaran atau didikan keras itu bukan karena orang yang khotbah ngajarkan firman Tuhan dengan suara yang lantang dan besar dan keras, tidak. Suatu pengajaran dikatakan keras itu ada 3 syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena pengajaran tersebut menuntut harus serius bertobat tinggalkan dosa. Ini ciri pengajaran keras. Karena pengajaran tersebut menuntut harus serius bertobat tinggalkan dosa. Yang kedua, karena pengajaran tersebut menuntut harus serius pikul salib setiap hari. Ini ciri pengajaran keras. Karena pengajaran itu menuntut kita harus serius berani pikul salib setiap hari. Lalu yang ketiga adalah karena pengajaran tersebut menuntut kita harus serius memiliki hidup yang berbuah. Harus serius memiliki hidup yang berbuah. Karena Alkitab katakan dalam Yohanes 15, kalau kita tidak berbuah maka akan dipotong. Ini pengajaran keras. Nah, kalau kita menolak didikan keras ini, pengajaran keras ini, maka lihat iman kita akan kerdil seumur hidup kita. Kalau iman sudah kerdil, bagaimana bisa kalau kita mengalami lawatan Tuhan, puja Tuhan, kuasa Tuhan, tidak akan mungkin, saudara. Kuasa Allah akan diberikan kepada mereka yang dewasa rohani, siap menerima didikan keras. Sayangnya sekarang, zaman sekarang, orang-orang gampang tersinggung. Ya, jadi kalau misalnya ada khotbah agak keras sedikit, nanti dipikir nyinggung dosanya dia. Nanti kalau kita tersinggung, itu bersyukur karena Tuhan sapa kita untuk memperbaiki luka kita. Saya pernah khotbah, saudara ya, di salah satu gereja tengah kota. Itu di mall, saudara ya. Nah, waktu saya berangkat, saya sudah siapkan rencana mau khotbah suatu topik itu, saudara ya. Tapi pas waktu mau naik mimbar, itu Tuhan ganti. Nah, untungnya topiknya itu yang Tuhan ganti ada materinya di kitab saya, saudara. Itu mengenai masalah kasih. Nah, terus itu pas mau naik mimbar itu, untungnya ada. Terus akhirnya saya naik ke atas, saya khotbah. Entah kenapa waktu saya bawa khotbah itu agak sedikit emosi saya juga nggak ngerti. Sampai turun dari mimbar, saya mikir gini, tadi kenapa kok aku marah-marah di atas mimbar saya juga gitu. Nah, sudahlah, saya pikir gitu dah, salah. Nah, habis selesai, saudara, kan waktu itu belum pandemi ya, jadi pulang itu masih salam-salaman di depan pintu. Nah, itu ada 2 orang, suami istri mendekati saya itu matanya sudah basah semua, nangis. Terus dia bilang gini, mereka bilang gini, Pak, terima kasih untuk khotbahnya. Itu jawaban yang kami butuhkan hari ini, Pak. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu, ada masalah apa? Ternyata 2 orang ini, saudara, 2 minggu udah gegeran parah. Dan mereka berkata, hari ini kita akan ke gereja. Nanti kita mau lihat kalau betul-betul Tuhan memperhatikan pernikahan kita. Tuhan akan bahas nanti apa yang kita rasakan hari ini. Kalau tidak, kita akan cerai. Hari ini kita akan dengar jawaban Tuhan dari mimbar Tuhan. Kalau tidak ada jawaban berarti kita cerai. Bayangkan tuh, saudara. Berarti kita ini pengkhotbah nggak asal-asalan naik mimbar, saudara. Karena jemaat itu banyak masalahnya. Ada banyak puluhan kepala itu menantikan jawaban Tuhan. Dan kalau kita asal-asal khotbah, bayangkan nasib mereka, saudara. Makanya waktu mau naik mimbar itu bilang ganti khotbahmu. Saya ganti, saudara. Makanya waktu naik mimbar itu saya keras. Waktu itu bisa bahas masalah rumah tangga. Saya bilang kalau rumah tangga tidak ada kasih Tuhan, maka lihat rumah tangga itu penuh kutuk. Saya bilang gitu. Agak keras saya ngomong begitu. Itu tertegun mereka. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan tidak mau cerai, saudara, hari itu keras, saudara. Tapi saya bersyukur mereka mau menerima pengajaran keras itu. Akhirnya apa? Rumah tangga mereka utuh. Jujur banyak di luar sana nggak mau ditegur. Akhirnya apa? Berantakan semua, saudara. Ini penyakit rohani yang bahaya. Kalau kita tidak mau menerima didikan keras, maka hancur hidup kita, pasti hancur. Makanya, saudara, kita harus hindari. Ingat tadi firman Tuhan di awal, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya kita ditemukan memiliki roh yang kuat dan iman yang teguh. Jadi, makanya ini penyakit kedua yang harus penyakit rohani kedua yang harus kita hindari, yaitu menolak didikan keras. Yang ketiga, 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Apalagi penyakit rohani yang harus kita singkirkan agar kita memiliki hidup rohani yang sehat, yang bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan sorga. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita katakan kalau setiap orang yang dalam pertandingan, katakanlah atlet, itu harus menguasai dirinya.
sehingga akhirnya bisa mencapai garis finish. Kalau katakan dia atlet pelari, saudara ya. Kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, maka dia tidak akan sampai garis finish. Perlu penguasaan diri. Sama seperti atlet Bapak Ibu ya, pelari katakanlah. Kalau dia tidak fokus kepada finish, dia matanya lihat kiri kanan, memang dia lari tapi lambat. Bisa juga nanti tersandung kakinya, nggak sampai garis finish. Makanya diperlukan ini adalah penguasaan diri. Penyakit rohani yang ketiga adalah sulit mengendalikan diri. Sulit mengendalikan diri. Saudara, saya mau nanya. Masalah yang kita hadapi seringkali berkembang makin runyam. Apakah karena masalahnya atau sikap kita terhadap masalah itu, Bapak Ibu? Kalau kita mau jujur. Masalah kita yang kita hadapi akhirnya berkembang menjadi lebih runyam, lebih nggak karu-karuan, lebih kompleks. Apakah karena masalah itu atau karena sikap kita dalam menghadapi masalah itu? Kebanyakan saudara adalah karena sikap kita yang tidak benar dalam menghadapi masalah itu. Jadi Bapak Ibu jangan persoalkan masalah-masalahnya, jangan persoalkan masalahnya, tapi perhatikan sikap saudara dalam menghadapi masalahnya. Itu akan membuat masalah itu makin baik atau tidak. Suatu masalah kalau dihadapi dengan tenang pasti akan selesai. Tapi kalau masalah itu dihadapi dengan emosi, lihat, yang simple akan jadi runyam. Yang singkat akan jadi lama. Itu orang-orang yang dengan emosi tidak bisa kendalikan diri. Jadi saya lebih condong berkata bahwa masalah selesai itu bukan karena sekedar bukan karena masalahnya simpel, tidak, tapi karena kita yang bisa menguasai diri dalam menghadapi masalah itu. Itu dia poinnya. Tapi kalau kita nggak bisa menguasai diri, sekalipun masalahnya itu sekalipun masalahnya itu kecil, itu nanti akan jadi panjang. Contoh. Ada satu keluarga saudara ya, 3 orang. Bapak, ibu, sama seorang anak. Mereka lagi sarapan pagi di meja makan. Mereka masing-masing ada tugasnya. Si bapak ini lagi persiapan mau berangkat kantor, si anaknya ini lagi persiapan nunggu bis sekolah, jemputan sekolah, lalu si ibu juga persiapan mau berangkat ke pasar. Nah, mereka sarapan bersama. Nah, waktu sarapan itu rupanya nggak sengaja, si anak nyenggol kopi susu papanya. Kesenggol kopi susunya lalu tumpahlah kena baju papanya. Nah, begitu kena baju papanya, si papanya marah-marah maki-maki itu anak. Matamu tuh di mana? Si anak akhirnya nangis. Anaknya nangis nggak mau makan. Otomatis si mama mesti meredakan tangisan si anak. Nah, gara-gara nangis begitu, si anak nggak ngelihat bis sekolah lewat. Akhirnya terlambat dia ke sekolah. Nah, karena anak terlambat ke sekolah, otomatis apa Bapak Ibu? Si bapak yang mesti ngantar anak itu ke sekolah. Otomatis apa? Terlambatlah si bapak ke kantor. Dan si ibu juga akhirnya terlambat ke pasar. Kenapa? Karena harus mereda itu nangisnya si anak. Jadi satu keluarga itu hari itu terlambat semua, saudara. Hari itu akhirnya jadi runyam. Pertanyaannya, runyamnya keluarga ini apakah karena kopi susu yang tumpah? Atau karena reaksi si bapak yang marah akibat kopi susu yang tumpah? Tentu bukan karena kopi susu yang tumpah, tidak. Tapi karena reaksi si bapak yang salah terhadap kopi susu yang tumpah itu, saudara. Kalaulah si bapak itu tidak marah, dia mungkin berkata, udah nak nggak apa-apa. Siap-siap aja ya, ntar lagi bisnya lewat. Perhatikan bisnya ya. Pasti nggak terlambat. Pasti tidak terlambat. Tapi masalahnya si bapak punya reaksi yang nggak bisa kendalikan diri, akhirnya merembet kemana-mana. Demikian juga saudara, kalau kita menghadapi masalah, nggak bisa kendalikan diri, masalah itu sebenarnya simpel, akhirnya jadi runyam. Masalah itu sebenarnya bisa selesai dengan singkat, tapi akhirnya panjang. Masalah itu sebenarnya hanya melibatkan aku dan dia, tapi akhirnya merembet keluarga besar pun ikut semua. Karena nggak bisa mengendalikan diri. Saya masih ingat punya om saudara ya, sudah almarhum. Dulu kena sakit batu ginjal. Ini udah lama sebelum pandemi. Waktu itu masih mau ditangani dokter, mau operasi katanya. Terus tiba-tiba mau berpikir gini, dia mau pakai cara alternatif, katanya lebih cepat dan lebih murah. Saya bilang, om, udah ke dokter aja lah, ngapain pakai cara yang lain? Nah, ini nggak apa-apa kok, Son. Orangnya bagus begini. Jadi ini pakai cara orang pintar, saudara. Katanya sudah banyak yang berhasil. Katanya orang pintar itu juga Kristen. Ya mau orang pintar bagaimana, tapi ya orang pintar sudah sekalipun Kristen. Saya juga nggak bisa larang, ya sudah terserah. Jadi om sama tante saya ke sana. Katanya, habis sudah katanya caranya, nggak tahu cara operasi supranatural bagaimana, nggak ngerti juga saudara ya. Akhirnya waktu pulang tuh ditunjukkanlah ada batu di botolnya itu. Ini loh Son, batunya udah selesai. Kemarin operasi juga nggak sampai berapa lama, cuman setengah jam udah selesai dapat diambil batunya. Nggak tahu caranya bagaimana saudara. Nah, saya pikir ya sudahlah.
2 minggu kemudian om saya sakit, saudara. Sakit di tempat ginjalnya itu. Akhirnya ke dokter lagi, saudara, ternyata batunya masih di situ, saudara. Dan pertanyaannya, itu orang pintar dapat batu dari mana? Kan akal-akalan saja. Akhirnya apa, saudara? Ginjalnya om saya itu makin parah, saudara. Makin parah. Nah, pertanyaannya, ginjal itu makin parah apakah karena batu ginjalnya atau karena sikap om saya tersebut yang tidak bisa mengendalikan diri terhadap batu ginjalnya? Tentu karena sikap om saya itu. Kita seperti ini sering Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan masalahnya yang buat kita rumit, tapi sikap kita tuh yang bikin rumit. Makanya Bapak Ibu, kita ini perlu pengendalian diri. Kalau kita nggak bisa kendalikan diri, runyam, saudara, runyam. Buka Amsal 25-28. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan, saya baca. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Saudara, pada zaman dahulu kekuatan satu kota itu tergantung daripada tembok. Keamanan satu kota tergantung dari tembok. Karena kalau tembok itu besar, tinggi, gede, dan tebal, amanlah kota itu. Pada waktu itu kan senjata hanya simpel Bapak Ibu ya, tombak, panah, sama pedang. Jadi kalau 3 senjata begini berhadapan dengan tembok yang tinggi, besar, tebal, amanlah kota itu. Tapi kalau tembok itu udah roboh, apa saja bisa menghancurkan itu kota. Demikianlah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu sama seperti kota yang roboh temboknya, apa saja bisa menghancurkan itu kota. Makanya ini penyakit rohani yang ketiga, yang kalau kita tidak antisipasi, maka kita akan semakin hidup sulit, saudara. Sulit diberkati, sulit mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Yang ketiganya adalah sulit mengendalikan diri. Yang keempat, yang terakhir adalah Bilangan 11, mari buka. Bilangan 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Penyakit rohani yang keempat, yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Bilangan 11 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab orang itu menamai tempat itu Tebera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan rakus, dan Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita. Saudara, hari itu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, mereka mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Awalnya mereka sorak-sorai, karena mereka lepas dari perbudakan. Berapa lama berjalan, mulai banyak mengeluh sampai mereka berkata, masa kita cuma makan mana ini saja? Masih enak kita di Mesir, kita bisa makan daging, ada bawang prei, enak semua. Sekalipun kita diperbudak, tidak apa-apa lah, tapi kita makan bisa enak-enak. Penyakit yang keempat adalah lebih fokus kepada hal lahiriah daripada rohani. Lebih fokus kepada hal lahiriah daripada hal rohani. Saudara, Tuhan lepaskan bangsa Israel supaya mereka menjadi bangsa terhormat. Lepas dari perbudakan, sehingga mereka lebih banyak bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi mereka nggak lihat itu. Mereka hanya lihat perutnya, saudara. Lebih enak di sana aja di Mesir. Sekalipun dia budak, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa makan enak. Ini penyakit rohani yang keempat yang parah, saudara. Dan sampai hari ini pun masih banyak juga di gereja. Lebih fokus kepada hal lahiriah daripada hal rohani. Saudara, saya pernah sama Ibu Rani saya dulu, dengan nikah saudara, ya, ada satu orang usaha di tengah kota itu, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia rupanya ada kena kuasa gelap, saudara ya. Cuman kita nggak tahu dulu penyakitnya kenapa ini. Sakitnya waktu kita di sana sama Ibu Rani saya kebongkar, saudara. Nah, kebongkar, tapi sebelumnya kita tanya, Bapak ingin sembuh kayak gini? Ingin sembuh Pak, gini. Singkat cerita, saudara, dia kena santet. Karena apa? Karena dia korupsi uang perusahaan. Tapi sayangnya, saudara, dia nggak mau lepaskan korupsinya itu.
Udah Pak, doakan saya supaya sembuh. Kalau masalah korupsi itu urusan saya. Nah, itu. Dia ingin masalah lahirianya, tapi rohaninya nggak penuh. Banyak seperti itu. Banyak kasus kami tangani saudara pelepas saudara orang-orang yang ingin sembuh tapi tidak melepas dari dosanya. Kenapa? Berkaitan dengan perutnya. Itu penyakit, saudara. Yang seperti itu apakah ada di kita, Bapak Ibu? Ingat sekali lagi Bapak Ibu tadi di awal ya. Orang sehat pasti akan selalu sehat. Dan orang sakit pasti ingin sehat. Tapi kalau ada orang sakit ingin tetap sakit, itu perlu dipertanyakan mentalnya, saudara. Nah, kalau kita sudah ngerti firman Allah, ini salah, nggak boleh. Tapi kita lakukan, akhirnya berdampak, saudara. Tapi kita nggak mau berubah kelakuan kita. Itu ada apa dengan kita? Tambah lagi kalau menjawab masalah perut, saudara ya. Susah. Berapa banyak kita tangani juga begitu. Masalah perut, saudara. Masalah hal lahiriah. Tapi mesti diperbaiki itu masalah rohaninya nggak mau. Nggak apa-apa loh, Pak, doakan aja lah Pak supaya lancar usaha saya Pak. Masalah bagaimana hidup saya nanti itu urusan saya. Oh, jadi begitu. Ini penyakit Bapak Ibu, hati-hati. Ini penyakit sekarang yang kalau kita nggak antisipasi hancur kita. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan pada pagi hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan, jadilah orang yang sehat rohani. Orang sehat rohani adalah orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan dan hidup seturut dengan yang firman Tuhan sampaikan. Maka dengan demikian kita akan berkenan. Kalau kita berkenan Bapak Ibu itu jauh lebih luar biasa daripada semua harta sorga. Karena jaminan kita adalah keselamatan kekal itu. Ayat terakhir mari buka Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Tidak ada gunanya kita di dunia diberkati tapi di surga nggak masuk surga, saudara ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Oleh karena itu mari kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang sehat rohani. Amsal 13 ayat 13 dikatakan di sana, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Satu lagi ya Bapak Ibu, Amsal 16 ayat 20. Ayat yang paling terakhir. Amsal 16 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Tapi siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibat. Mari hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang sehat rohani. Mari kita perhatikan firman dan hidup seperti yang Tuhan firman. Kita berdoa. Pada waktu sudah tundukkan kepala dan tutup mata. Di situ hanya Tuhan dan Engkau yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Jujurlah di hadapan Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Apakah kita masih menyimpan penyakit-penyakit rohani seperti yang dari firman Tuhan sampaikan? Kalau masih ada, berubahlah. Tuhan ingin kita itu sehat. Tuhan itu adalah orang tua kita. Dan kalau kita pun jadi orang tua, kita ingin anak-anak kita sehat. Itu adalah sukacita bagi seorang tua begitu melihat anak-anaknya sehat. Tuhan juga sama Bapak. Tuhan ingin kita sehat. Supaya kalau kita sehat, kita bisa banyak berbuat banyak, berbuah bagi kerajaan surga. Oleh karena itu semua penyakit-penyakit rohani seperti 4 poin tadi, kalau ada bertobat. Bertobat. Karena itu akan membuat Tuhan berduka cita atas kita. Hati Tuhan sedih. Karena rencana nanti tidak akan maksimal terlaksana hidup kita karena kita punya penyakit seperti itu. Merasa paling benar, nggak bisa diatur, masih kompromi dengan dosa, tambah lagi menolak didikan keras. Mau jadi apa kita? Mulai hari ini, jadilah orang-orang yang sehat rohani, agar Tuhan berkenan dan Tuhan disukakan hatinya oleh sikap kita yang menyenangkan hati. Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang semampu hamba dan hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Hamba terbatas Tuhan. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu. Kau sempurnakan penyampaiannya. Ubah kami semua untuk menjadi orang-orang yang sehat rohani. Agar semua hidup kami bisa maksimal berbuah bagi Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ada yang sekolah, kuliah, ada yang bekerja ke kantor, ada yang harus keluar kota, keluar pulau, atau Tuhan mereka yang berdagang, mereka yang mengerjakan aktivitas di rumah. Tuhan demikian juga hari ini ada seminar di Happy Family School,
untuk junior high, senior high Tuhan. Berkati urapi supaya seminar ini Tuhan menjadi berkat bagi anak-anak SMP, SMA. Sungguh Tuhan berkati, kirim Tuhan orang tua untuk mempercayakan anak-anaknya bisa sekolah di Happy Family School, mulai TK, playgroup, SD, SMP, SMA. Terima kasih Tuhan, juga untuk setiap persembahan yang kami bawa pagi ini, biar dipakai Tuhan oleh gereja Happy Family Center Kota ini untuk memperluas pelayanan lebih lagi Tuhan, menumbuhkan, menambah-nambahkan jiwa-jiwa, biar kami melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Terima kasih Pak Nahason Patadungan sudah menjadi berkat bagi kita semua dan semua yang sudah melayani dan bergabung. Kita akan bertemu kembali besok ya dalam